Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas lagi PL3, tapi di bagian Floating Action Button. Teman-teman bisa cek dulu sebelum ke material 3, yaitu material 2. Tampilan Floating Action Button itu adalah seperti ini lingkaran. Kalaupun panjang yang bentuk tipe extended, itu tetap di ujungnya lingkaran juga. Tapi pada saat berubah ke material 3, bentuknya berubah menjadi rectangular. Tapi di sudutnya lumayan, radiusnya lumayan gede, jadi kayak seolah-olah lingkaran, tapi sebetulnya dia rektangular gitu, lagi. Oke, kita langsung coba aja ke project sebelumnya, teman-teman bikin file baru namanya page, panggil di main, terus untuk layoutnya, menggunakan column. Kalau menggunakan list view, nanti dia lebarnya itu bakal di-expand, jadi kita gunakan column aja. Columnnya bagus pakai padding biar ada jarak ke sisinya. Terus bikin 4 tipe flotation button. Ini yang default, on press sama child. Terus yang factory extended, ada icon, ada label. Yang require-nya itu label, jadi kalau tanpa icon nggak masalah. Terus yang large itu kayak gini, flotation button large, on press child. Terus ada yang small, kayak gini. Nah, terus kenapa dibikin kayak ini? Di sini ada fungsi factory extended, large, ada small. Tergantung penggunaannya. Sebetulnya menggunakan default juga kita bisa merubah kayak gini, tapi dengan effort yang lebih gitu. Sedangkan kalau menggunakan factory function yang sediakan Flutter, effortnya lebih kecil gitu. Kita mulai dari defaultnya. Kalau defaultnya ini, kita pengen rubah jadi agak besar ya, sama seperti command button. Teman-teman bisa bungkus flotation button menggunakan container atau size box, kemudian di set ukurannya. Tapi karena dengan factory function large, itu bisa lebih simpel. Teman-teman tinggal pakai dot large, terus tambahin childnya apa. Dia akan berubah jadi besar. Terus kalau yang small, teman-teman bisa menggunakan factory small. Nah, kalau khusus yang small, menggunakan default juga teman-teman bisa pakai. Jadi di defaultnya ini teman-teman tinggal tambahin properti namanya mini, terus dijadikan true. Maka dia akan berubah menjadi fab small. Udah sama ya. Kalau defaultnya mininya tinggal dihilangkan lagi. Kayak gitu. Kalau yang extended, di defaultnya teman-teman harus ubah di bagian child, jadi menggunakan layout. Iconnya bagus pakai layout, misalkan row, terus tambahin teksnya sebagai label. Kayak gitu. Kalau yang extended, require-nya adalah label, tapi kita bisa tambahkan dengan icon. Kayak gitu. Oke, terus kalau ada penggunaan floating action button lebih dari satu di suatu halaman, di mana fab ini dia memiliki default animation-nya dengan settingan tertentu biar aktif gitu. Di sini, kalau ada banyak flotation button, biar nggak bentrok dengan hero animation yang lainnya, teman-teman bisa tambahin properti namanya hero tag, terus isi dia tipenya string, isinya bebas, mau apa-apa saja, yang penting beda dengan hero tag yang lain. Misalkan hero tag pertama kayak gini, hero tag kedua kayak gini, dan seterusnya. Yang penting beda, gitu. Oke, mungkin gitu pemaparan perubahan flotation button, cara penggunaannya, simpelnya, dan tipe-tipenya apa saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.